Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan sebuah video di mana terjadi penutupan sebuah gereja di Medan Amplas sahabat. Beginilah kronologinya. Manusia kami semua di sini. Ada ini. Tapi ini izinnya tidak ada. Melarang untuk beribadah ya. Tapi alangkah baiknya kalau semua administrasi untuk mendirikan gereja itu dipenuhi terlebih dahulu. Saya mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Sekretaris Lurah Pak Juan Ferry Lingga. Pernyataan Anda seakan-akan sangat bijak sekali. Beberapa warga bukan melarang, akan tetapi alangkah baiknya kalau mengurus izin terlebih dahulu. 9 tahun Pak mereka memohon izin, sampai hari ini izin itu belum dikeluarkan. Jadi Bapak jangan balik-balikkan cakap. Kalian harus bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi pada hari Minggu kemarin. Kenapa izin bangunan tersebut menjadi rumah tempat tinggal? Itu ada historinya, karena adanya arahan dari pihak Perkim Kota Medan. Jadi bukan ujuk-ujuk tiba-tiba mengalihkan fungsi dari rumah tempat tinggal menjadi gereja. Sudah ada kesepakatan bahwa Pemko Medan akan menyelesaikan izin dalam jangka waktu 4 bulan mulai dari sejak Maret 2026. Tapi sampai hari ini tidak ada wujud ataupun bentuk dari izin tersebut. Kalau misalnya nggak ada kejelasan, sepakat ya, gereja masuk ya? Masuk, siap. Kalau dibubarkan Satpol PP, kita pindah depan kantor wali kota. 9 tahun mereka mengurus izin, akan tetapi pemerintah Kota Medan telah melakukan diskriminasi terhadap jemaat gereja GPT. Yang menjadi persoalan sahabat, kenapa di Medan ini sekarang orang mau beribadah harus ada izinnya? Nah saudara dengar ini, saudara kita sebelah ini mengaji nih, apakah itu ada izinnya beribadah? Nah saudara dengar kan, sangat kuat sekali. Sungguh aneh ya, di kota Medan bisa begitu. Apa gunanya katanya? Kota Medan adalah kota kemajemukan, Sumatera Utara adalah kota toleransi. Orang mau beribadah saja harus ada izin. Yang lucunya, saudara yang terkasih, itu camat sampai menandatangani. Kalau benar Pak Camat adalah utusan pemerintah, bantu dong Pak, bantu. Sangat aneh kan Bapak Ibu Saudara, sungguh sangat aneh di Sumatera Utara ini saudara. Belum lagi kemarin masalah kasus babi yang harus ditertibkan. Orang penduduk suku asli Sumatera Utara harus memiliki izin katanya, itu katanya, untuk berjualan makanan tradisi khas Sumatera Utara yaitu babi panggang. Harus izin. Yang menjadi pertanyaan lagi, apakah azan 5 kali sehari itu sudah ada izinnya? Apakah semua masjid di Sumatera Utara ini, khususnya di Kota Medan, memiliki izin? Musola langgar. Memang itulah saudara yang terkasih, itulah akibatnya penduduk asli Sumatera Utara itu melakukan pembiaran kepada orang-orang intoleransi, membiarkan orang intoleransi, para pendatang-pendatang menguasai Kota Medan ini, bahkan membiarkan memilih para pejabat-pejabat yang sudah terpapar intoleransi. Pejabat yang sudah terpapar intoleransi dipilih. Alasan apa? Alasan ya Kota Medan kota kemajemukan yang tidak pandang agama, yang milik kita bersama. Semua suku, semua agama boleh memiliki Kota Medan. Itulah cikal bakalnya sahabat. Di Medan dulu nggak pernah begitu. Medan itu terkenal saudaraku menjadi provinsi paling toleransi di Sumatera. Bayangin sahabat ya, apa jadinya Kota Medan ini bila di Kota Medan tak dijual lagi daging babi, makanan khas penduduk asli Sumatera Utara. Seharusnya Medan bangga, banyak orang jualan babi di Kota Medan. Medan harus bangga, banyak gereja, banyak orang beribadah. Karena penduduk asli Sumatera Utara itu mayoritas Kristen, tak perlu izin. Apalagi penduduk asli Sumatera Utara yang beribadah. Coba itu dicek, itu yang beribadah di gereja yang diseruduk itu.
penduduk asli atau enggak, suku asli atau enggak. Terus tukang seruduknya yang melarang itu, coba dipertanyakan, dari mana asal nenek moyangnya? Apakah mereka pendatang? Kok bisa-bisa pendatang jadi mengganggu suku asli? Kasihan itu, saya lihat di video itu, sahabat. Kakek tua yang naik kursi roda harus dipapah kesulitan untuk beribadah. Miris. Ini kedua kalinya saya lihat opung-opung sampai menjerit menangis. Mereka adalah penduduk asli Sumatera Utara, kesulitan beribadah. Di mana peranan pemerintah? Tolong, suku asli di Sumatera Utara ini jangan ditindas. Suku asli, penduduk asli Sumatera Utara ini jangan ditindas, khususnya dalam beribadah, dalam melakukan adat istiadat mereka. Ketika mereka potong babi, Sumatera Utara harus bangga melihat suku asli potong babi, makan babi. Itu tradisi khas kebanggaan Sumatera Utara. Sumatera Utara ini beda, Medan ini beda. Kenapa tidak tegas kita? Ayolah kita semua penduduk asli bersuara, termasuk saya, Marga Pasar Ibu, bersuara. Jangan sampai Siantar, Tarutung, Balige, Nias, Mentawai diolok-olok, direndahkan ketika mereka semakin ramai. Ketika mereka semakin banyak, kita direndahkan, kita diusir, dianggap kita penjajah sebagai penduduk asli. Itulah yang terjadi di Israel, sahabat. Orang Israel dianggap penjajah kepada orang-orang pendatang dari Arab yang menguasai sebagian Israel. Orang Israel, orang Yahudi, penduduk asli di Israel dianggap penjajah. Dan itu diklaim dan dianggap kebenaran oleh orang-orang. Sehingga apa? Mereka berkata, kemanusiaan, kemanusiaan. Yang direbut tanah siapa? Yang mereka kuasai tanah siapa? Yang mereka klaim tanah siapa? Ketika mereka diusir, ketika mereka dihalangi rencana-rencana mereka, dianggap tidak kemanusiaan. Mereka berkata kemanusiaan. Jadi kemanusiaan itu harus berpihak, sahabat. Kalau orang Israel yang habis dihabisi nyawanya, anak-anak, wanita orang Israel, orang Yahudi dihabisi, oh, tidak kemanusiaan. Tetapi kalau mereka yang diganggu, diusir, kemanusiaan, katanya. Belajarlah, sahabat. Itu yang terjadi di Medan. Saya, saudaraku, sangat miris di Medan bisa begitu. Gereja diganggu. Dan saya percaya ke depannya jika pembiaran ini terus dilakukan, terus itu. Yang awalnya 2 kali setahun, 3 kali setahun, lama-lama setiap bulan. Pembiaran lagi bisa 3 kali sebulan. Pembiaran lagi setiap minggu. Pembiaran lagi bisa 2 kali seminggu. Mereka tidak bosan-bosan itu, sahabat. Makanya kita jangan jemu-jemu untuk memberitakan kabar baik supaya mereka diselamatkan, supaya mereka tidak suka lagi mengganggu orang ibadah. Yang menjadi pertanyaan saya lagi yang membingungkan, melihat pembubaran ibadah di Medan ini, apa hak agama sebelah ini mengurusi izin ibadah? Kalau kita lihat, saudaraku ya, mereka itu bukan Kristen, bukan Kristen, mereka itu non Kristen. Sibuk, mana izin, mana izin, katanya. Tak ada izin. Apakah itu gereja izinnya mengurusi agama mereka, umat mereka? Kan di sini sudah kebablasan. Siapa yang sebenarnya yang intoleransi? Gereja itu harusnya yang ngurusin orang Kristen, jemaat Kristen, para pendeta dan pastor, bukan agama sebelah. Tak ada urusan agama sebelah mengurusi menanya izin. Itu yang menjadi persoalan. Kenapa dibiarkan? Mana pihak kepolisian, pihak keamanan polisi Indonesia? Kenapa dibiarkan yang begitu? Jangan dibiarkan, Pak. Diusir. Orang mau beribadah kok. Di Medan ini banyak tempat-tempat aneh-aneh, sama. Banyak. Tak ada mereka ganggu di Medan ini. Tetapi yang Kristen beribadah, mau bertobat, mau berubah hidupnya, diganggu. Kadang-kadang jadi rindu kita masa-masa Olo Panggabean ya. Iya, saudara. Di zaman Olo itu nggak ada begitu-begitu. Habis itu, saudara. Takkan berani mereka mengganggu gereja. Takkan berani mengganggu orang ibadah. Habis itu di zaman Olo. Setelah tak ada zaman Olo lagi, mereka pun sudah mulai
mengganggu orang ibadah, mengurusi makanan penduduk asli Sumatera Utara seperti daging babi. Mereka mulai urusi karena haram bagi mereka. Mereka tuntut yang tidak seagama dengan mereka harus haram juga, tak boleh dijual. Ini kan sudah kebablasan. Itulah pesan dari saya. Semoga Medan damai, Medan membawa perubahan. Kembalikan Medan menjadi kota yang menjunjung tinggi keberagaman seperti dulu. Orang beribadah bebas, tak perlu izin-izin ibadah seperti dulu. Kembalikan. Jangan sampai Medan ini dijuluki orang menjadi kota intoleransi. Malu kita penduduk asli Sumatera Utara ini. Penduduk asli Sumatera Utara harus malu ketika Medan dijuluki sebagai kota intoleransi, karena sudah berkali-kali kejadian. Pada yang tua-tua, Amang Inang, suku Karo, suku Toba, suku Nias, Pak Simalungun itu harus bersatu, bersehati, bergandengan tangan. Kalau Anda tidak bersatu, Anda pun akan diribak oleh mereka. Anda akan diribak. Anda pun beribadah akan dipersulit. Itulah tanggapan dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom bagi kita semua. Horas, menjua-jua, jua-jua, Yahobu.